Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Pratama ingin ingin menjelaskan tentang pengantar branding dan mungkin saya juga akan menjelaskan apa itu sebenarnya branding. Semoga bisa disimak dengan baik dan diperhatikan dengan baik. Ya, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Apa itu branding? Branding adalah proses membangun citra dan identitas dari suatu produk atau perusahaan. Ini sangat penting dalam bisnis untuk membedakan produk yang lain dengan produk kita, dan ini juga jadi hal yang penting karena untuk menarik perhatian konsumen di pasar yang mungkin kalian tahu sudah sangat banyak sekali. Contohnya sepatu, contohnya makanan, dan barang-barang elektronik. Mungkin banyak brand-brand lagi yang kalian tahu juga, itu adalah identitas dari suatu produk. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu merek global yang menginspirasi. Seperti yang saya katakan, bahwasannya mungkin banyak merek-merek yang sudah terkenal, dan itu mungkin bisa jadi inspirasi untuk kita yang ingin memulai usaha atau kita yang ingin mencoba membuat brand lain, itu yang sudah membangun identitas yang kuat melalui branding yang konsisten. Mereka berhasil menciptakan citra positif dan loyalitas pelanggan yang tinggi, menjadikan contoh terbaik dalam dunia branding. Nah, jadi memang contohnya misalkan di dunia sepatu dan di dunia olahraga itu ada Adidas. Terus misalkan di dunia penerbangan itu ada Qatar Airways. Terus di dunia gadget atau handphone itu ada brand-brand yang sudah memang terkenal dan juga sudah mendapatkan dampak positif dari konsumen. Contohnya ya misalkan handphone itu Samsung, terus iPhone yang sudah mungkin sangat terkenal dan mendapatkan citra yang positif, dan itu sangat membantu untuk jadi contoh kita untuk menciptakan branding yang baru dan standar yang bagus untuk branding atau kita yang ingin mencoba hal yang sama di usaha yang sama. Nah, di branding ini ternyata ada beberapa elemen yang sangat penting, yaitu identitas suara dan merek. Maksudnya apa? Identitas suara dan merek itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu identitas visual, yang merupakan identitas visual merupakan mencakup elemen
seperti logo, warna, tipografi. Elemen ini juga berfungsi untuk menciptakan daya tarik visual yang dibuat dan membedakan produk Anda dengan yang lain dengan pesat gitu. Jadi memang elemen branding itu misalkan identitas visual. Contohnya adalah logo. Kan logo Nike dan logo Adidas itu beda dan itu jadi identitas brand kita, identitas produk kita. Dan yang kedua adalah suara dan tone. Suara dan tone adalah menekankan komunikasi dan cara merek berbicara pada audiens. Ini mencakup gaya dan pilihan tata yang digunakan untuk menyampaikan pesan merek secara konsisten. Mungkin teman-teman juga sudah tahu beberapa logo atau beberapa brand. Contohnya adalah brand handphone yang punya slogan yang berbeda antara Vivo dan Samsung, atau yang paling sangat terlihat itu contoh Yamaha dan Honda. Misalkan Yamaha semakin di depan atau Honda Let's Get the Beat atau apapun itu. Nah itu suara dan tone juga penting untuk membedakan antara satu brand dengan brand yang lain. Terus yang ketiga adalah nilai dan janji. Nilai dan janji merek menentukan apa yang merek Anda wakili dan apa yang dapat diharapkan oleh pelanggan. Ini membangun kepercayaan dan loyalitas antara merek dan konsumen. Ya, memang setiap produk, setiap apapun yang dijual kan memang memerlukan konsumen ya. Maka dari itu kita harus ada nilai tambah atau nilai yang berbeda dari kompetitor kita, dan apa yang dijanjikan, apa yang didapat oleh konsumen dari kita, dan janji apa yang kita janjikan untuk konsumen agar mereka bisa lebih memilih kita. Mungkin itu. Jadi branding itu ada 3 elemen penting, yaitu identitas visual, suara dan tone, yang ketiga adalah nilai dan janji. Nah, ini adalah contoh beberapa identitas visual dalam branding yang melibatkan logo, warna, tipografi dari suatu brand. Misalkan Wesig Height dan Magneti itu adalah Wesig Height dan Magneti kan memang hampir sama, tapi punya warna yang berbeda dan punya tipografi yang berbeda. Dan itu yang membedakan antara dua brand ini. Jadi visualnya sangat terlihat
Dari warna dan tipografi itu juga sangat terlihat. Makanya di sini adalah contoh identitas visual. Nah, ini visualnya adalah warna dan tipografi. Inilah contohnya, dan itu sangat penting dimiliki oleh satu brand. Kesimpulannya adalah eh, satu mengapa branding itu sangat penting, karena branding atau satu identitas produk itu adalah satu hal yang jadi sesuatu yang dikenal. Ingin seperti apa satu brand itu, entah itu keren, entah itu bagus, entah itu hemat, itu bisa dilihat dari beberapa contoh tersebut, entah itu visualnya, entah itu nilai dan janjinya, atau entah itu suara dan tone yang menarik konsumen agar membeli brand tersebut, agar percaya dengan brand tersebut. Mungkin itu mengapa branding itu penting, karena branding itu bisa memberikan, melihat dan memberikan kepercayaan bagi konsumen, bagus tidaknya, baik tidaknya, untuk dia membeli produk kita, untuk dia percaya akan kita gitu. Mungkin itu dari saya. Cukup sekian kesimpulan dan pengantar branding dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.